Namun saat masuk, nih nauzubillah min zalik deh, di depan matanya, dia ngelihat istrinya lagi di meja makan, gengs. Tapi Bu Rena bukan lagi makan di situ posisinya, melainkan lagi tergeletak di atas meja dengan kondisi badan yang udah nggak utuh, udah kepala-kepala. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai gengs, gua mau ngasih racun lagi nih ke kalian semua. Tapi racunnya bukan racun cyanida ya. Ini racunnya lebih lucu dan mengemaskan. Ya kayak lu ngeliat gua gitu. Yaitu rangkaian ritual body care dari Mibelle Skin. Nah jadi ini, itu memang kayak semacam produk body care dari Mirel gengs. Kalian tahu Mirel kan? Cuman kalau Mirel itu kan buat wajah. Nah kalau Mibelle ini itu buat badan. Karena yang perlu dirawat kan gak cuma muka doang gengs. Kok mukanya ini udah cakep, tapi kaki sama badannya gitu bersisik banyak daki, kan jadi gak cakep. Tuh, first impression lihat pertama kali aja udah kiowo banget kan ini dari warna-warna dan kemasannya. Dan yang paling gue appreciate banget tuh semua produk dari Mibelle ini udah BPOM ya pastinya gengs. Dimana ini tuh ingredientsnya natural, vegan, dan cruelty free. Jadi nggak ada tuh pengetesan ke hewan. Yang mana ini bener-bener support stop animal abuse. Nah produk-produk Mibelle ini punya 3 rangkaian gengs. Yaitu ada body scrub, sabun mandi, dan body lotion. Jadi ritual awalnya ini pas kita mandi kita bisa pakai body scrubnya ini dulu dalam keadaan setengah basah. Terus kalian gosok-gosok aja tuh sampai daki rontok semua. Yang pastinya ini bisa banget buat mengangkat sel-sel kulit mati di tubuh kita. Tapi jangan khawatir bakal jadi perih atau gimana-gimana ya. Karena ini tuh butiran scrubnya tuh halus banget kayak tutur kata Putri Kraton. Jadinya pasti ini tuh aman buat dipakai daily gengs. Habis itu bilas deh mandi pakai sabun mandinya. Yang teksturnya itu ada glitter-glitternya gitu gengs. Jadi tiap hari nih lu mandi kayak pakai butiran sprinkler yang glowing shimmery splendid. Kece parah. Terus kalau udah mandi tinggal olesin body lotionnya ini gengs. Biar kulit nih lembab dan wangi sepanjang hari. Dan jujur ini sumpah body lotionnya terenak banget. Karena bener-bener bikin kulit nih selembab itu dan seenak itu pas disentuh. Karena kulit gue kan cenderung kering ya gengs. Tapi pas pakai ini tuh jadi lembab banget. Dan Mibelle ini juga punya 3 varian ya. Ada yang kuning, biru, dan pink. Yang masing-masing ini perbedaannya gue tulis aja nih biar gak kepanjangan deh. Jadi tinggal sesuaikan saja sama kebutuhan kulit kalian. So gue sangat merekomendasikan kalian buat cobain dari produk-produknya Mibelle ini. Kalau kalian nggak percaya gitu, misalkan kalian bisa cobain satu-satu aja dulu. Misalkan lotionnya nih. Nah nanti kalau ngerasa kalian nih, iya ya bener kulitnya lembab banget jadinya. Ya udah langsung sikat baik aja 3-tiganya. Karena dengan pakai 3 rangkaian ini, itu hasilnya bisa jauh lebih paripurna. Jadi langsung aja order via Shopee dengan kode voucher ini untuk dapetin diskonnya. Guys, kalian pernah nggak sih kalau ngelihat orang nih auranya kayak kesian terus gitu bawaannya? Kalau kata Upin Ipin nih di lagunya nih, nyanyi oh kasihan, duh kasihan. Gitu nggak sih liriknya? Semacam, Pak, Bu, kakak-kakak, subscribe juga nambah-nambah nih buat 2 juta. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Emang ada aja nih orang yang bawaannya melas banget gitu mukanya. Tapi giliran udah ditolong, ngelunjak dia. Habisnya mah kalau orang baik mah suka dimanfaatin. Apalagi orang yang ngelunjak ini, itu adalah orang dekat, kayak saudara atau tetangga. Yang biasanya ke rumah mulu tuh tiap hari minta bumbu dapur sama metikin cabai di kebun kita. Lah dikata kita nanam cabai buat pajangan doang kali ya. Pas kita mau butuh itu udah gundul itu cabainya nggak bisa dipetik. Kan nyesek begitu. Dan hal yang menyesalkan seperti ini itu juga pernah dirasakan sama seorang polisi Meksiko yang baru-baru ini gengs pas lebaran kemarin tuh bikin heboh di media. Dimana dia memergoki tetangganya yang biasa dia tolong tuh hari-hari. Tapi bukannya udah ditolong balas budi, si tetangganya itu malah motong-motong istrinya gengs. Bener-bener apa? Dunia sudah gila nggak tuh? Nah jadi si tetangganya ini bernama Andres Filomeno. Nah awalnya begini nih bu, papa, ibu-ibu. Ada tanggal 13 Mei 2021 kemarin, si istri polisi Meksiko ini yang bernama Reina Gonzalez keluar rumah tuh untuk belanja kan. Ya namanya juga ibu rumah tangga. Hari-hari ya kerjanya belanja sayur sama daging gitu buat masakin suami di rumah. Nah sebelum pergi, Reina sebagai istri soleha izin dulu dong sama suaminya. Ya polisi tadi tuh namanya Pak Bruno. Tapi ini bukan Bruno Mars ya geng. Ini polisi, hati-hati lu. Nama lengkapnya itu Pak Bruno Angel. Nah masalahnya setelah pamit untuk keluar belanja, kok ditungguin berjam-jam si ibu Rena ini kagak balik-balik ya. Mana udah lapar itu kan suaminya. Tapi gimana pun juga sebagai suami khawatir lah. Takut ada kenapa-napa gitu sama istrinya. Cuman sang suami di sini Pak Bruno tetap positive thinking. Siapa tahu istrinya lagi kasihkan gosip kali sama tetangga-tetangga. Biasa ibu-ibu kalau belanja kan suka begitu, suka lupa waktu. Namun ternyata sampai malam tiba pun Bu Rena ini tuh masih belum pulang juga gengs. Ya udah nggak bener dong berarti nih. Pak Bruno ini akhirnya bingung. Ini bini gue kemana ya? Belanja sayurnya di Keramat Jati dari Meksiko apa gimana? Makannya lama banget. Dan pasang suami ini mencoba untuk menghubungi istrinya. Nggak diangkat-angkat gengs. Akhirnya Pak Bruno ini pun mencoba mengkontak keluarga terdekat, tetangga, dan orang-orang yang sekiranya ketemu dan tahu keberadaan istrinya di mana. Namun dari
dari semua orang yang dihubungin tadi, gak ada satupun yang mengetahui keberadaan si istri. Karena hal tersebut, Pak Bruno ini jadi semakin panik. Dan setelah 24 jam berlalu, dia akhirnya lapor ke kantor polisi dan mendaftarkan istrinya itu pada list orang hilang. Nah, Pak Bruno ini kan sendiri juga biasanya polisi ya. Jadi dengan pengetahuannya itu, dia berhasil mewawancari orang-orang yang terakhir kali melihat istrinya. Dia juga mengecek nih CCTV di tempat sekitar yang sekiranya dilalui sama istrinya itu. Setelah semua informasi dikumpulkan, Bruno ini akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk di mana kecurigaan mengenai hilangnya Ibu Reina mengerucut kepada seorang pria yang sudah lansia ya, di mana pria itu juga merupakan tetangganya sendiri yang bernama Andres Filomeno. Nah, Andres Filomeno ini adalah seorang kakek-kakek berumur 72 tahun, gengs. Yang berarti itu kalau lahir sekitaran tahun 1949-an ya. Lah, zaman Indonesia baru merdeka itu. Dari opa-opa ini, tapi bukan opa-opa Korea ya. Dan Andres ini sendiri berprofesi sebagai tukang daging di pasar tradisional di kawasannya. Selain itu, Andres juga diketahui punya usaha sampingan nih, gengs, yaitu semacam punya rumah kontrakan lah, atau kayak flat rental gitu. Dan Andres ini sendiri sebenarnya bukan orang asing bagi keluarga Bruno dan Bu Reina. Soalnya kan mereka udah tetangganya udah lama nih. Selain itu, Bruno dan Reina juga sering nolongin si kakek Andres ini. Ya namanya juga udah sepuh, udah 72 tahun. Tenaganya udah nggak sekuat kita-kita nih, yang masih strong, masih sejos, masih jos. Kayak usia belia begini kan masih enak gitu. Apaan yang enak? Ya pokoknya intinya, misalkan nih kakek Andres mau ngangkat-ngangkat barang di umur segitu mah harus minta tolong ke orang. Kalau enggak yang ada ntar saraf kejepit, encok, bahaya. Jadinya sebagai tetangga yang baik dan suka menolong, Bu Reina dan Pak Bruno ini pastinya selalu ready dan senang hati kalau kakek Andres minta tolong. Dengan kata lain, kakek Andres ini bisa dibilang kayak semacam keluarga lah atau kakek mereka sendiri. Dan dari hasil investigasinya tadi, dengan mewawancari beberapa orang, Bruno ini menemukan fakta kalau Reina ini istrinya sempat bertemu dengan kakek Andreas sebelum akhirnya menghilang. Karena penasaran, dan memang sudah 1 hari ini sejak Reina menghilang, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2021 kemarin, Bruno ini yang curiga dengan kakek Andreas akhirnya mendatangi rumahnya. Nah sayangnya, pada hari itu si kakek Andreas ini lagi nggak ada di tempat. Jadi Bruno ini memutuskan untuk pulang tuh nggak jadi. Tapi ya namanya tetangga samping rumah mah gampang ya, geng. Balik sejam 2 jam lagi juga tinggal ngeset gitu kan istilahnya. Sampai pada sore harinya, Pak Bruno ini akhirnya balik lagi tuh ke rumahnya kakek Andreas. Dan karena memang sebelumnya kan udah sering masuk rumah itu ya buat bantu-bantu. Jadinya ya udah diketok-ketok nggak ada jawaban, si Bruno ini nekat masuk aja lah. Namun saat masuk, nih nauzubillah min zalik deh. Di depan matanya, dia ngelihat istrinya lagi di meja makan, gengs. Tapi Bu Reina bukan lagi makan di situ posisinya, melainkan lagi tergeletak di atas meja dengan kondisi badan yang udah nggak utuh, udah kepotong-potong. Ya Pak Bruno yang melihat istrinya udah terpotong-potong begitu, ya nggak ngerti lagi nih, shock dan kaget itu kayak apa ya? Dia nggak bisa ngomong apa-apa, kayak nggak percaya gitu, nge-freeze sejenak. Ya iyalah, gimana enggak, istrinya kemarin itu masih sehat-sehat aja, masih cantik, mana masih muda, masih umur 34 tahun, cuman pamit mau pergi ke pasar, tiba-tiba sekarang udah kepotong-potong gitu kondisinya. Kan serem banget ya. Dan di sisi lain, Bruno ini juga kaget karena kejadian ini di dalam rumahnya kakek Andreas, orang yang mereka anggap kayak kerabat sendiri, kayak kakek sendiri maksudnya. Pasti kan mikir ada salah apa mereka gitu kan. Dari situ Bruno langsung lari untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Jadi ya gimana pun juga dia ini kan tetap harus membuat laporan secara resmi kan. Terus juga untuk buat surat penangkapan, penyerahan bukti dan sebagainya. Gak lama setelah itu, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei-nya, sekitar pukul 8 malam, Andres ditangkap atas dasar tersangka pembunuhan. Namun saat ditangkap, ekspresi kakek Andres nih biasa aja udah. Gak ada panik-paniknya, gak ada takut-takutnya layaknya kayak psikopat-psikopat yang memang biasa kita ceritakan di kasus-kasus seperti ini. Pokoknya di jalan dia lempeng aja, terus slow banget gitu sama polisi. Dan media yang rame-rame ngerumunin dia juga dia biasa aja, gak kayak orang-orang yang digerebek misalkan kayak open BO. Itu kan pasti nunduk itu kan, malu kan, nutupin muka begitu. Ini enggak, geng. Karena itu pihak kepolisian menduga kalau jangan-jangan kakek Andres ini memang punya kelainan mental berdasarkan ekspresinya tadi. Dan setelah penangkapan, rumah kakek Andres ini digeledah lebih dalam lagi dong. Dan jasad Bu Reina tadi yang udah kepotong-potong itu ternyata nggak lengkap, geng. Maksudnya karena ada beberapa bagian yang hilang gitu, bener-bener nggak ketemu, nggak ada di dalam rumahnya kakek Andres. Habis itu tadi kan ditemukannya posisinya itu tergeletak di atas meja makan ya. Nah dari sini polisi mengindikasi kalau kakek Andres ini tidak hanya membunuh saja, melainkan memakan daging korban juga alias kanibalisme. Dan polisi juga menduga kalau korban dari kakek Andres ini kayaknya nggak cuman Bu Reina aja deh. Sebab biasanya nih orang yang sudah memutilasi dan sampai makan daging korbannya itu cenderung melakukan hal yang berulang sebelumnya. Dan mengingat umurnya kakek Andres ini udah sepuh ya, udah 70 tahun, udah bau tanah, kayaknya berarti ini bukan korban pertama dong. Nah saat tadi polisi menggeledah rumahnya kakek Andres tuh, di sana ditemukan ada cat kuku, perhiasan, pakaian perempuan, dan ada 2 identitas dari 2 perempuan yang dulu nih pernah memang dilaporkan menghilang dan memang belum ketemu-ketemu. Nah wanita yang menghilang itu masing-masing bernama Ruby Sela Galaseos yang hilang di tahun 2016 dan Flor Ninif yang hilang di tahun 2019. Nah tapi nggak cuma itu aja, geng. Di rumah kakek Andreas juga ditemukan ada 5 kerangka manusia yang udah jadi kerangka, udah jadi tulang belulang. Jadi susah juga tuh buat diidentifikasi itu tuh kerangkanya siapa. Tapi yang membuat polisi ini kaget banget, geleng, yaitu para polisi menemukan sebuah bukti berupa buku
catatan Andres yang berisi daftar 30 orang korbannya beserta rekaman kaset gitulah. Nah, akhirnya sewaktu kakek Andres ini diinterogasi, dia nyebutin dia tuh nama-nama berbagai wanita seperti ada yang namanya Norma, Berenice, Rubella, dan lain-lain. Dan nama-nama tersebut itu di luar dari list 30 korban daftar tadi yang ada di buku tuh. Jadi ternyata berarti korbannya lebih banyak lagi. Yang kemungkinan berarti hal psikopat ini tuh sudah dia lakukan dari dia muda tuh sampai usianya 72 tahun baru ketahuan. Pas lebaran kemarin kan gila banget tuh, berarti udah lama. Dan di antara semua korban, polisi menemukan ada satu pola yang sama tuh, yaitu kakek Andres ini hanya membunuh para perempuan muda saja. Kisarannya umur 20-35 tahunan lah. Kalau dipikir-pikir berarti ini modelannya Jack the Ripper kali ya, gengs. Tapi ini versi Meksikonya. Ya gila sih, kalau sampai ada 30 orang korban, itu banyak banget. Apa jangan-jangan kakek Andres ini memang terinspirasi dari Jack the Ripper yang bunuh-bunuhin perempuan muda juga? Tapi by the way, geng, para pembunuh berantai ini kalau dilihat-lihat lagi, itu polanya emang mirip-mirip ya. Entah kenapa mereka ini sering banget menuliskan nama-nama korban mereka yang mereka bunuh di semacam kayak buku catatan gitu, yang jatuhnya kayak apa ya, ngelis pencapaian mereka. Udah tutup target apa belum, ala-ala sales. Padahal mungkin aja nih kalau misalkan mereka nggak nulis, kan sepak terjang mereka itu nggak bakal terlalu ketahuan pas mereka ketangkep ya. Jadi misalkan hukumannya bisa jadi lebih ringan atau tidak berat-berat banget. Ya ibaratnya ketahuan korbannya cuma 1 versus korbannya 30 kan beda. Tapi ya itu memang mereka biasanya melakukan hal tersebut hanya untuk memuaskan batinnya, biar seneng aja udah, geng. Jadi makin banyak list yang mereka capai, mereka makin seneng udah. Kalau kita mah yang normal-normal aja lah ya, senengnya tuh ngumpulin Tazon atau ngumpulin mainin Kinder Joy juga nggak apa-apa lah. Nah, akhirnya polisi ini menemukan fakta bahwa ternyata kakek Andres sudah melakukan kanibalisme dan pembantaian terhadap perempuan muda selama 20 tahun terakhir. Jadi kira-kira sejak usianya tuh 48 tahunan lah. Dan nggak cuma itu, kakek Andres juga mengaku kalau korban-korbannya memang tidak cuma dibunuh, karena sebelum itu dia juga memperkosanya, habis itu baru dibunuh, terus dimutilasi dan mengolah para daging korban ini untuk dimakan. Dan kalian ingat nggak profesi kakek Andres ini di wilayah tersebut sebagai tukang daging di pasar. Jadi itu yang dia jual, daging apaan ya tuh? Enak kan? Nah, by the way, dalam kasus ini seperti biasa, untuk memberikan dakwaan terhadap tersangka, polisi pasti memeriksa mengenai kesehatan mentalnya dong. Karena percuma aja kalau mentalnya ini gila terus dimasukin ke penjara. Ya namanya orang gila mah, mau dimasukin kemana aja juga nggak bakal ngerasain, nggak bakal bisa merenungi kesalahannya untuk jadi lebih baik lagi gitu maksudnya. Dan menurut hasil pemeriksaan, pihak polisian setempat mengindikasi adanya kelainan temperamen dan memang ada psikopatnya juga dalam diri Andres. Hal itu didapatkan dari pengakuan kakek Andres ini yang mengakui semua perbuatan sadisnya itu memang selalu dia lakukan karena dia ini tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi kalau dia lagi marah, barulah dia berubah nih menjadi sosok yang menyeramkan. Dan dia juga kayak mengaku nggak tahan nih kalau ngeliat perempuan muda yang cantik gitu, birahinya langsung naik. Makanya pertama kalinya Andres melakukan pembunuhan itu adalah ketika ini suatu hari dia ngelewat cewek cantik nih, terus nafsunya naik tuh. Dan saat perempuan itu diajakin buat enak-enak, tapi perempuannya ternyata nolak. Bukannya sadar diri nih si kakek Andres nih, dia langsung emosi dan memutuskan untuk memerkosa korban tersebut. Setelah diperkaos, disetubuhi, lalu dibunuh. Dan menurut pengakuannya, karena kalau ngajak cewek biasa itu agak susah ditolakin mulu ya, jadinya dia ini suka bayar cabai-cabean. Karena nih dia bawa 4 cabai-cabean buat mantap-mantapan. Yalah kakek, buset dah. Bukannya tobat banyak ibadah gitu udah tua, masih aja birahi malah dipikirin. Ada 4 pula gitu nggak tanggung-tanggung. Nah pada saat itu, beberapa perempuan cabai ini itu justru menghina kakek Andres karena kemampuannya udah lemah syahwat, gak bisa atahiyah. Dan hal itu membuat Andres jadi marah dan meledak-ledak. Andres langsung ngambil senjata dan menikam mereka semua. Setelah ditikam, Andres ini memutilasi mereka sampai beberapa potongan dan dimasukkan kulkas itu potongan-potongannya sebagai stok makanan. Nah, selama di persidangan nih, Andres sebenarnya kooperatif, geng. Dia menjawab semua pertanyaan dan mengakui semua perbuatannya. Tapi yang bikin unik, geng, peristiwa pembunuhnya itu memang seolah-olah udah disiapkan sama si Andres. Di mana hal itu disimpulkan dari ruangan bawah tanah yang sengaja dibuat oleh si kakek Andres ini untuk menyiksa para korbannya. Di ruangan itu banyak banget tulang belulang manusia yang tadi itu jadi sulit untuk diidentifikasi. Nah, jadi kayaknya kelakuan kakek Andres ini nggak pernah ketahuan selama beberapa puluh tahun ya tuh, karena dia menyimpan semua korbannya itu di ruang bawah tanah. Jadi nggak ada tetangga yang tahu atau pernah ngelihat perbuatannya di dalam rumah. Beda ya sama kasus-kasus yang biasanya ngubur jasad korbannya itu misalnya di halaman belakang. Itu kan kadang-kadang suka ada tetangga yang mergokin lah, apalagi tetangga-tetangga yang kepo tuh, ya emang suka mantau gitu matanya kayak CCTV. Lah kita beli kulkas sama TV baru aja mereka tahu. Dan dengan segitu banyaknya korbannya, lebih dari 30, Andres memecahkan rekor dunia sebagai pembunuh paling sadis dengan total korban perempuan terbanyak dalam sejarah di tahun 2021. Tapi setahu gue di Meksiko emang suka ngeri-ngeri si pembunuhnya, gengs. Ya, kamu urut data aja di tahun 2020 kemarin, ada 969 kasus pembunuhan terhadap perempuan di Meksiko. Ya serem uga ya berarti kalau cewek-cewek tinggal di sana. Tuh, bersyukur lo berarti tinggalnya di Indonesia. Nah, by the way, tapi saat ini kakek Andres ini masih mengikuti beberapa kali proses persidangan di mana tuduhan yang baru dijatuhkannya itu hanya satu, karena pembunuhan terhadap Bu Reina. Dan korban-korban yang lainnya nih masih dalam proses. Secara baru ketahuan juga kemarin kan. Dan rata-rata udah jadi tulang belulang tuh. Jadi masih susah juga buat di trackingnya.
Tuh gengs, lagi-lagi sebuah cerita yang nggak disangka-sangka. Kayak tetangga lu sendiri yang udah kita anggap sebagai keluarga. Kayak kakek itu sering dibantuin juga. Ternyata psikopat yang udah pernah bunuh-bunuhin banyak banget perempuan di dalam rumahnya. Dan bukannya misalkan kayak dapat kartu spesial kali ya harusnya, karena sering nolongin gitu, tetap aja dilibas itu si Bu Rena. Bener-bener udah nggak ngerti lagi deh. Mana kejadian juga pas lebaran kemarin. Bayangin lu, misalkan mau silaturahmi nih ke rumahnya kakek Andres, terus disuguhin opor. Nah, dah tuh. Daging opornya daging ayam apa daging orang? Wassalamualaikum lah. Ya thank you semua yang nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau udah subscribe, terima kasih banyak. Juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @tirotarivan. Sampai jumpa di kasus musik selanjutnya. Assalamualaikum.